Kadang malam terasa lebih jujur daripada siang hari. Karena disinilah kita bisa berhenti pura-pura kuat. Nggak perlu tersenyum untuk menyenangkan orang. Nggak perlu kelihatan sibuk biar dibilang produktif. Di malam seperti ini mungkin kamu lagi sendirian. Tapi kamu nggak sendiri. Dunia luar seringkali ribut. Penuh suara, penuh tuntutan. Penuh harus ini dan harus itu. Tapi malam ini aku pengen ngajak kamu ke tempat yang tenang. Tempat yang gak butuh pembuktian. Tempat di mana kamu bisa napas sebentar. Tempat yang kita sebut ruang refleksi. Di ruang ini kita nggak akan cari solusi instan. Kita nggak harus cepat-cepat jadi healing. Kita cuma mau belajar satu hal. Gimana caranya kita tetap tenang meskipun hidup gak selalu ramah. Malam ini kita akan ngobrol tentang itu. Tentang bagaimana filosofi kuno yang disebut filosofi teras bisa jadi panduan modern untuk hidup yang lebih damai. Bukan dengan mengubah dunia, tapi dengan mengubah cara memandang dunia. Yuk, kita mulai. Pernah dengar kata stoikisme? Mungkin terdengar seperti topik yang berat. Filsafat kuno dari Yunani Romawi yang dibahas para filsuf berkepala botak dan berjanggut panjang. Tapi tenang, malam ini kita nggak bahas sejarah. Kita bahas sesuatu yang sederhana dan mungkin bisa menyelamatkan cara kamu memandang hidup. Filosofi teras adalah versi modern dari stoikisme yang dijelaskan dengan ringan dan relevan oleh Henry Manampiring lewat bukunya. Intinya begini, banyak penderitaan kita bukan karena hidup ini kejam, tapi karena kita bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang di luar kendali. Kita nggak bisa kendaliin cuaca, nggak bisa kendaliin sikap orang, nggak bisa kendaliin masa lalu, hasil akhir, atau opini orang tentang kita. Tapi kita selalu bisa kendaliin satu hal, pikiran dan sikap kita sendiri. Filosofi teras ngajarin kita untuk membedakan mana yang bisa dikendalikan dan mana yang enggak. Dan kalau kita bisa fokus hanya pada hal yang bisa kita kendalikan, maka banyak hal yang tadinya bikin kita stres, kecewa, dan marah, perlahan akan kehilangan cengkramannya. Ini bukan soal jadi kebal, tapi soal jadi lebih sadar bahwa hidup itu bukan tentang menghapus masalah, tapi tentang memilih respon yang lebih sehat terhadap masalah itu. Filosofi teras bukan bikin kamu jadi dingin, tapi bikin kamu jadi lebih bijak. Bukan supaya kamu gak merasa, tapi supaya kamu gak diperbudak oleh rasa. Dan malam ini kita akan gali lebih dalam bagaimana cara berpikir sederhana ini bisa membantu kamu hidup dengan lebih tenang, lebih kuat, lebih jujur pada diri sendiri. Pernah nggak kamu kepikiran terus soal satu omongan orang yang nyakitin? Padahal yang ngomong itu udah lupa. Tapi kamu masih muter-muter mikirin itu sampai berhari-hari. Atau kamu pernah kecewa berat karena rencana gagal. Padahal kamu udah upaya semampunya. Kita semua pernah. Dan filosofi teras punya satu kalimat yang nusuk tapi jujur. Bukan kejadian yang menyakitimu, tapi penilaianmu terhadap kejadian itu. Artinya, rasa sakit kita itu seringkali bukan datang dari kenyataannya, tapi datang dari cara kita memaknai kenyataan itu. Misalnya, seseorang ngatain kamu gagal. Itu cuma kata. Tapi kalau kamu percaya omongan itu, kamu mulai benci sama diri sendiri. Kamu mulai mikir bahwa kamu itu gak berguna. Dan kamu mulai menyabotase diri sendiri. Padahal kan, kamu bisa milih makna yang lain. Kamu bisa bilang, dia cuma lihat sebagian kecil dari hidupku. Atau, pendapat dia itu bukan kebenaran. Tapi masalahnya, kita gak diajarin untuk mengamati pikiran kita. Kita diajarin untuk reaktif. Langsung marah, langsung sedih, langsung hancur. Di buku Filosofi Teras, Henry Manampiring bahas tentang overthinking yang kita alami sehari-hari. Tentang rasa iri saat lihat orang lain lebih sukses. Tentang marah yang kita simpan bertahun-tahun. Tentang ekspektasi yang bikin kita patah, padahal gak salah apa-apa. Kita berharap orang lain selalu ngerti. Kita pengen hasil yang sempurna. Kita pengen semua berjalan sesuai keinginan kita. Tapi hidup gak begitu. Dan ketika kenyataan gak sesuai harapan, kita nyalahin diri sendiri. Atau nyalahin dunia. Padahal kunci ketenangan itu bukan mengontrol semuanya, tapi melepas yang bukan milik kita
untuk dikendalikan. Pernah nggak kamu sadar, kita capek bukan karena terlalu banyak tugas, tapi karena kita mikir terlalu banyak tentang hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Pikiran kita ngebul, kalimat dalam kepala kita nggak pernah berhenti. Dan sebagian besar dari kalimat itu menyakiti kita sendiri. Filosofi teras ngajarin satu hal penting. Kita bisa belajar menata pikiran. Kita bisa melatih diri untuk tidak langsung percaya pada segala isi kepala. Kita nggak harus percaya pada semua rasa takut kita. Nggak harus percaya semua omongan negatif dari masa lalu. Dan yang paling penting, kita bisa belajar kasih jarak antara kejadian dan respon. Di ruang kecil antara kejadian dan respon itulah, kita bisa memilih kebebasan. Dan malam ini, kita sedang melatih itu. Melatih sadar. Melatih diam sebelum bereaksi. Melatih hati agar tidak terburu-buru menghakimi diri sendiri. Karena kamu layak hidup lebih tenang. Bukan karena dunia berubah jadi lebih baik, tapi karena kamu belajar cara baru untuk melihatnya. Bayangin, kamu lagi pegang dua batu. Yang satu itu ringan, dan yang satu itu berat banget. Tapi kamu nggak tahu bedanya. Kamu bawa dua-duanya, sama kerasnya, sama seriusnya. Sampai akhirnya kamu tumbang. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu salah prioritas. Begitu juga pikiran kita. Kita sering nyeret terlalu banyak hal. Padahal kan gak semuanya harus dibawa. Dalam filosofi teras, ada konsep sederhana tapi sangat mendalam, yaitu dikotomi kendali. Hidup ini, kata para filsuf stoik, bisa dibagi jadi dua kategori. Yang pertama, hal yang bisa kamu kendalikan, seperti pikiranmu, tindakanmu, sikapmu, dan keputusanmu. Tapi ada juga kategori kedua, yaitu hal-hal yang gak bisa kamu kendalikan, seperti cuaca, opini orang, perasaan orang, masa lalu, dan juga hasil akhir. Masalahnya kita itu sering kebalik. Kita terlalu sibuk mikirin penilaian orang, ngotot nyari validasi, stres mikirin hasil, padahal semua itu bukan wilayah kita. Kita kayak orang nyetir mobil, tapi malah panik karena hujan di luar. Padahal yang bisa kita kendalikan itu cuma setir dan juga rem. Filosofi teras ngajarin, fokuslah hanya pada hal yang bisa kamu kendalikan. Sisanya ya lepaskan atau biarin lewat. Ini bukan berarti pasrah, tapi justru lebih berdaya. Karena kita bertindak di wilayah yang jelas. Kita nggak lagi buang-buang energi ke hal yang di luar jangkauan kita. Contoh kecilnya adalah saat kamu wawancara kerja. Kamu bisa kendaliin dengan persiapanmu, cara kamu menjawab, dan sikap tubuhmu. Tapi kamu nggak bisa mengendalikan mutu pewawancara, sainganmu, dan juga hasil akhirnya. Kalau kamu gagal, bukan berarti kamu kurang. Tapi mungkin ada hal lain yang bukan dalam kendali kamu. Tapi kamu bisa pastikan bahwa kamu udah melakukan yang terbaik dalam lingkaran kendalimu. Coba bayangin betapa leganya hidup ini. Kalau kamu bisa bilang ke diri sendiri, ini bukan urusan aku. Kata Henry Manampiring dalam bukunya, banyak orang jadi lebih tenang bukan karena hidupnya jadi lebih mulus, tapi karena dia berhenti mikirin hal-hal yang bukan tugasnya. Dan ketika kamu tahu batas tanggung jawab kamu bisa hadir sepenuhnya di dalamnya. Kamu bisa lebih fokus, lebih jernih, dan lebih kuat. Malam ini coba tanya ke diri sendiri, hal apa yang bikin aku capek belakangan ini? Lalu bisikan dengan lembut, apakah ini hal yang bisa aku kendalikan atau tidak? Jawaban dari pertanyaan kecil itu bisa mengubah cara kamu menjalani hidup. Banyak orang salah paham. Katanya kalau kamu belajar tenang, kamu jadi pasrah. Kalau kamu gak marah, berarti kamu lemah. Kalau kamu gak bereaksi, berarti kamu kalah. Padahal tenang itu bukan berarti menyerah. Tenang itu tanda kamu tahu mana yang layak diperjuangkan dan mana yang layak dilepaskan. Filosofi teras mengajarkan kita untuk menerima. Tapi bukan menerima secara buta. Bukan menerima secara mentah-mentah. Tapi menerima bahwa ada hal-hal yang bukan bagian kita untuk mengubahnya. Kita seringkali pengen semuanya sesuai rencana.
Kita terlalu sering memaksa dunia berjalan seperti skenario yang kita tulis di kepala. Tapi hidup itu bukan sebuah naskah. Kadang, kita cuma bisa membaca dan bukan mengedit. Dan di saat-saat seperti itu, menerima bukan kelemahan. Itu kekuatan yang paling sunyi. Kita bisa tetap melangkah, sambil bilang ke diri sendiri, aku nggak bisa mengubah ini. Tapi, aku bisa mengubah sikapku terhadapnya. Itulah yang bikin kita tetap berdiri. Meski nggak semua hal sesuai harapan. Bukan karena hidup lembut, tapi karena kita belajar jadi lebih lentur. Stoikisme bukan ngajarin kamu jadi batu, tapi ngajarin kamu jadi pohon. Akarnya kuat, tapi batangnya bisa bergoyang tanpa patah. Dia bisa diterpa angin, tapi dia tetap berdiri. Dan kadang, kamu gak harus ngelawan semuanya. Kadang, kamu cuma perlu diam. Duduk, tarik napas, lalu bilang ke diri sendiri, yang penting aku hadir untuk diriku sendiri hari ini. Jangan pikir orang yang tenang itu gak pernah berantakan. Justru mereka sering banget jatuh. Tapi setiap kali jatuh, mereka belajar menerima lebih cepat. Belajar bangkit lebih pelan, tapi lebih sadar. Kalau kamu malam ini lagi merasa kacau, boleh gak apa-apa. Gak ada yang harus kamu buktikan. Gak ada lomba siapa yang paling sembuh. Yang penting kamu tahu. Kamu boleh diam dulu, kamu boleh gak baik-baik aja. Tapi jangan berhenti memperlakukan diri sendiri dengan lembut. Pernah gak kamu ngerasa pengen berubah, tapi selalu gagal di tengah jalan? Pengen lebih sabar, tapi malah meledak. Pengen lebih tenang, tapi malah overthinking lagi. Itu manusiawi, kita bukan robot, tapi kabar baiknya adalah kita bisa belajar kendali diri pelan-pelan. Filosofi teras ngajarin, kamu gak harus sempurna untuk jadi tenang. Kamu cukup sadar bahwa setiap hari adalah latihan kecil. Latihan udah marah, latihan gak buru-buru ambil kesimpulan, latihan bilang, aku gak tahu, tanpa merasa rendah. Latihan nahan diri untuk gak bereaksi saat hati lagi kacau. Bukan supaya orang lain lihat kamu dewasa, tapi supaya kamu sendiri bisa berdamai dengan dirimu. Stoikisme percaya bahwa kebebasan sejati adalah kemampuan untuk mengatur diri sendiri. Di dunia yang sibuk nyari validasi, kamu bisa latihan gak harus selalu menjelaskan dirimu. Di dunia yang penuh reaksi spontan, kamu bisa latihan menunggu sebelum menjawab. Di dunia yang suka drama, kamu bisa latihan memilih tenang, bukan ikut terbakar. Kamu gak harus mengubah hidupmu sekaligus. Gak harus berubah jadi orang baru dalam semalam. Kamu cukup sadar bahwa setiap detik kamu punya pilihan. Dan pilihan paling sederhana hari ini mungkin cuma menutup HP lebih cepat, nggak stalking orang yang bikin kamu sakit, atau nulis perasaanmu sebelum tidur, bukan memendamnya. Itu juga kendali diri, kecil tapi berdampak. Di akhir hari, bukan siapa yang paling sibuk yang menang, tapi siapa yang paling bisa tidur dengan hati yang ringan. Karena dia tahu, dia udah berusaha hadir sepenuhnya untuk hidupnya sendiri. Dan itu bisa kamu mulai malam ini. Malam ini mungkin gak akan mengubahmu sepenuhnya. Tapi kalau ada satu kalimat, satu momen kecil, satu napas lega, yang bisa kamu rasakan di tengah ributnya dunia, maka ruang refleksi ini udah menjalankan tugasnya. Hidup tetap akan menantang. Kadang gak adil, kadang penuh kejutan yang gak kita minta. Tapi sekarang kamu tahu, kamu itu gak harus melawan semuanya. Kamu bisa memilih mana yang pantas diperjuangkan dan mana yang pantas dilepaskan. Tenang itu bukan hadiah dari luar. Tenang itu latihan batin. Dan kamu punya kuasa untuk mulai dari sekarang. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah duduk tenang, mendengarkan dengan hati yang terbuka. Semoga malam ini jadi pelukan lembut buat jiwamu yang lelah. Dan semoga kamu juga tahu, bahkan di saat kamu merasa sendiri, kamu tetap punya ruang untuk pulang ke dalam dirimu sendiri. Sampai ketemu di ruang refleksi berikutnya. Selamat malam, dan semoga kamu tidur dengan damai.